Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bertausiah tentang Uwais Al-Qarni, seseorang yang terkenal di langit tapi tidak dikenali di bumi. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seseorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkenal memiliki penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, aku ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Madinah sangatlah jauh. Kalau menaiki kendaraan tidak memiliki biaya. Jadi, Uwais memikirkan caranya. Uwais lalu membeli seekor anak lembu dan dia menggendongnya naik turun menaiki bumi. Setiap pagi dia berlatih untuk menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Semakin hari anak lembu itu semakin besar dan Uwais pun sudah siap untuk menggendong ibunya ke Mekah. Tibalah waktunya untuk haji. Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan berciciran air mata. Akhirnya dia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berkata, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya. "Dengan terampuninya dosaku, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah dan segera engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan ibunya kepada seseorang tetangganya. Namun sayang begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menungguku di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ummul Mukminin." Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian di Madinah, Rasulullah SAW pulang dari perangnya. Beliau bertanya kepada Aisyah,
apakah ada seseorang yang mencariku?" Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak bisa meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. Setelah itu Rasulullah memanggil Ali dan Umar. Setelah itu Rasulullah berkata, "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah. Ia punya tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah kepada para sahabat. Aisyah dan dua sahabat Rasulullah, Ali dan Umar, tertegun mendengarnya. "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi," sabda Rasulullah. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW sampai wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintainya. Rasulullah SAW begitu juga. Rasulullah mencintai Uwais dan tahu betapa mulianya Uwais di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangganya selama ini memandangnya sebelah mata, sangat terkejut menyaksikan apa yang terjadi di pemakaman Uwais. Orang-orang yang memakai baju putih datang berkerumunan merebutkan untuk memandikan jasad Uwais Al-Qarni. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan malaikat yang dikirim oleh Allah, yang sengaja turun untuk menghadiri pemakaman Allah. Uwais Al-Qarni begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit, mesti tidak dikenal di bumi. Sekian dari tausiah saya. Teruslah berbakti kepada ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.